Menakjubkan ya? Bersiaplah, hari ini kita bahas menara yang ukurannya 2 kali lipat. Halo, saya Theo, pendiri Looking For. Hari ini saya berdiri di depan John Hancock Center, salah satu menara ikonik di Chicago. Tingginya hampir 457 meter. Menara John Hancock dirancang Bruce Graham dan firma arsitektur Chicago SOM, yang juga akan merancang menara baru bersama Energy Vault. Dalam agenda hari ini, sebuah menara setinggi 1 km. Jika dibangun, struktur ini akan menjadi gedung tertinggi di dunia, melampaui menara Burj Khalifa di Dubai. Di balik prestasi konstruksi itu, ada alasan praktis. Infrastruktur inovatif ini menawarkan solusi penyimpanan energi skala besar agar energi terbarukan tetap andal tanpa terpengaruh cuaca. Untuk memahami revolusi ini, saya membawakan episode spesial yang direkam di Chicago saat mewawancarai tokoh kunci proyek luar biasa ini. Saya harap Anda menikmati format baru ini, terutama karena proyek ini hadir pada saat yang sangat penting bagi masyarakat kita. Dengan banyaknya mobil listrik dan penerapan AI, permintaan listrik mencapai rekor tertinggi. Tren ini kemungkinan besar akan terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Dan untuk memenuhi permintaan ini, bahan bakar fosil yang mencemari atau tenaga nuklir saat ini sedang dipertimbangkan. Kedua sumber energi ini memiliki kelemahan masing-masing. Agar energi terbarukan seperti angin dan surya jadi pilihan kredibel, penyimpanan saat cuaca tidak mendukung harus memungkinkan. Disinilah peran Energy Vault, perusahaan yang didirikan di Swiss pada 2017. Mereka mengembangkan solusi inovatif, yaitu penyimpanan energi gravitasi dalam menara. Sistem ini didasarkan pada prinsip hidroelektrik dengan pemompaan. Secara garis besar, balok besar yang padat atau waduk air diangkat untuk menyimpan energi potensial, lalu diturunkan untuk melepaskannya. Teknologinya terbukti bermanfaat, namun integrasinya ke kota dan infrastruktur jauh lebih rumit. Namun keadaan itu berubah ketika Skidmore, Owings, dan Merrill yang lebih dikenal sebagai SOM hadir. Di luar namanya, beberapa pencapaiannya lah yang paling dikenal halayak luas. Perusahaan ini bertanggung jawab atas pencakar langit ikonik seperti Willis Tower, One World Trade Center, dan Burj Khalifa. Ciri khas SOM adalah perpaduan arsitektur dan rekayasa struktur. Tak heran, pada 2024 mereka umumkan kemitraan resmi dengan Energy Vault. Kolaborasi kelas 1 ini menghasilkan proyek luar biasa. Untuk memperkenalkannya sebaik mungkin, saya bertemu dengan salah satu mitra pengelola SOM, Adam Semmel, untuk mendapatkan bocoran tentang teknologi baru yang menarik ini. Kolaborasi dengan Energy Vault terjadi karena rekan saya, Bill Dacre, yang merupakan mitra konsultan dan insinyur struktur, telah memimpin desain banyak gedung tertinggi di dunia. Dia dulu memberi kuliah di Caltech sekitar 10-12 tahun lalu dan masih berhubungan dengan Profesor Jose Andrade, yang bekerja sama dengan Energy Vault dan punya ide untuk mempertemukan kami. Bahwa keahlian kami, keahlian SOM, dan pengetahuan Bill dalam struktur bangunan tinggi bisa membantu Energy Vault yang sedang berusaha meningkatkan efisiensi, kemudahan pembangunan, dan skalabilitas produk energi mereka. Potensi kolaborasi transformatif sudah terlihat sejak awal. Baru sekitar 2023, Profesor Jose Andrade bertemu Bill, Adam, dan SOM. Dan itu bukan kebetulan. Jaringan listrik kita tak perlu berkembang pesat selama 30 tahun terakhir. Namun kini, dengan hadirnya AI, pusat data, dan manufaktur dalam negeri, permintaan energi melonjak drastis secara lokal dan global. Sehingga seluruh dunia bersaing menyediakan energi untuk dimanfaatkan. Infrastruktur AI kini mengubah ekonomi dengan sangat cepat. AI meningkatkan permintaan energi global dan mengubah ekonomi secara drastis. Perubahan besar yang akan dibuat oleh AI dan implikasi peradaban dari perubahan tersebut sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memanfaatkan energi. Untuk mereka, banyak tokoh terkemuka termasuk CEO OpenAI Sam Altman dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
telah berbicara secara terbuka tentang pentingnya energi terbarukan. Di era AI, sebuah pusat data AI biasa menghabiskan energi sebanyak yang digunakan 100.000 rumah. Guterres baru-baru ini memperingatkan, tanpa inovasi cepat dan investasi berkelanjutan, kita bisa gagal memenuhi target PBB agar raksasa teknologi memakai 100% energi terbarukan di pusat data pada 2030. Ilmuwan sepakat ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk AI tidak berkelanjutan dan berdampak buruk pada lingkungan. Energi adalah hambatan utama, dan kita bisa mengatasinya dengan bahan bakar fosil atau tenaga nuklir. Namun, jika ingin memanfaatkan energi terbarukan seperti angin dan surya, kita harus mengambil energi tersebut saat diproduksi. Ketika matahari bersinar atau angin bertiup ke lokasi permintaan, saat energi itu dibutuhkan. Jadi, Anda membutuhkan pendekatan untuk menggeser waktu penggunaan energi itu, dan Anda juga memerlukan cara untuk menyimpannya. 80% penyimpanan energi memakai gravitasi. Ini adalah sistem besar yang disebut sistem hidropompa. Anda juga akan mendengar istilah PHS atau bendungan hidroelektrik berpompa. Kita sudah menggunakan ini selama lebih dari 50 hingga 100 tahun dalam rentang waktu tersebut, yang pada dasarnya memanfaatkan air dari waduk di bagian atas atau bahkan dari bendungan besar. Itu membentuk badan air besar di ketinggian, sehingga air mengalir ke bawah karena gravitasi. Dan itu memutar sebuah motor yang kemudian akan menghasilkan dan melepaskan listrik. Lalu air itu dipompa, itulah mengapa disebut pumped hydro, kembali ke atas reservoir. Itu sudah lama ada, dan di Energy Vault itu menjadi salah satu dasar inovasi penyimpanan kami. Teknologi kami terkait penyimpanan energi gravitasi, namun dibuat agar biayanya lebih rendah, yang tidak memiliki keterbatasan lokasi. Artinya Anda bisa membangunnya di mana saja. Anda bisa membangun sebuah gedung tanpa mengganggu ekosistem satwa liar. Kami fokus pada hal-hal itu untuk membantu menciptakan sesuatu yang lebih baik dan berkelanjutan. Kami tidak perlu banyak beton, misalnya saat membangun bendungan. Hanya sedikit yang memahami ini lebih baik daripada Profesor Jose Andrade, Insinyur Bill Baker, dan Adam Semmel. Sadar waktu berjalan, mereka segera meresmikan kemitraan antara Energy Vault dan SOM, lalu langsung mulai bekerja. Seperti teknologi revolusioner lainnya, langkah awal adalah terlibat langsung dengan mekanismenya. Jadi, ini adalah desain template untuk baterai penyimpanan energi gravitasi di dalam sebuah menara. Model yang ditampilkan Semmel ini untuk menara setinggi 600 meter dan lebar 60 meter. Rasio 10:1 diperkirakan tetap konsisten pada menara dengan berbagai ketinggian. Bentuk silinder kaleng soda mendistribusi gaya secara merata sehingga sulit dihancurkan dari atas atau bawah. Baterai gravitasi memanfaatkan prinsip serupa untuk mencapai integritas struktural yang sangat tinggi tanpa banyak material. Penyimpanan energi berbasis gravitasi menawarkan lebih dari sekedar efisiensi material. Baterai gravitasi juga lebih fleksibel secara geografis. Anda bisa membayangkannya di tanah gurun bersama hamparan panel surya atau ladang turbin angin. Dan yang kami lakukan adalah mengambil daya yang dihasilkan saat angin bertiup, saat matahari bersinar, dan menyimpannya agar bisa digunakan nanti saat dibutuhkan. Kita bisa memasangkannya dengan pengembangan energi terbarukan di lokasi terpencil, dan kita bisa merancang menaranya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya, memanfaatkan bahan alami lokal, warna, bentuk, dan rupa. Jika Anda membayangkannya digunakan di lingkungan perkotaan, maka Anda akan memikirkannya dengan cara yang sangat berbeda. Itu menjadi bagian cakrawala kota, mungkin mulai mengintegrasikan fungsi lain. Kita melihatnya sebagai properti, dengan penyimpanan energi menjadi bagian dari nilainya. Kita mungkin mulai memanfaatkannya untuk fungsi ganda, dengan mengintegrasikan hunian atau pusat data ke dalam strukturnya. Baik itu di tengah gurun maupun terintegrasi ke dalam gedung-gedung yang membentuk cakrawala kota kita. Penyimpanan energi berbasis gravitasi sangat serbaguna, begitu juga ukuran dan skala menara penyimpanannya. SOM sekarang sedang mendiskusikan kemungkinan membangun struktur menara setinggi 1 km
namun melewati batas 1000 meter akan menjadi lompatan besar ke atas. Bagi mereka, membangun menara penyimpanan setinggi 1 km bukan hanya pencapaian teknis, tapi juga keputusan fungsional. Ada banyak manfaat dari hal itu. Jadi, karena ini berkaitan dengan gravitasi, semakin tinggi Anda membangun, sebenarnya semakin besar manfaat yang didapat. Anda bisa mendapatkan kapasitas penyimpanan jauh lebih dari 1 gigawatt jam, tergantung ketinggiannya. Massa dan ketinggian adalah dua faktor utama penentu kapasitas penyimpanan energi. Semakin berat bebannya, semakin banyak energi. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin banyak energi. Dan dari keduanya, ketinggian adalah faktor yang lebih besar. Menggandakan tinggi menara energi gravitasi akan menggandakan jumlah energi yang dapat disimpan, sementara penggunaan lahannya hampir tak berubah. Jika baterai energi gravitasi kita dibuat setinggi 1 km, itu akan jadi struktur buatan tertinggi di dunia. Ini memungkinkan kita menyimpan 1,7 gigawatt jam listrik, cukup untuk memasok listrik ke kota berukuran sedang. Dan sekali lagi, kita bisa menyimpan energi sebanyak itu setiap hari. Di kota dengan lahan terbatas dan mahal, pembangunan vertikal melipat gandakan energi per meter persegi. Inilah inti nilai tambah SOM. Mereka mampu mengubah keunggulan fisika menjadi keunggulan arsitektur. Tapak seluas plaza kecil bisa diubah jadi alat pengalih beban daya untuk seluruh distrik. Berbeda dengan bendungan, menara ini tak butuh lembah, sungai, atau mitigasi lingkungan bertahun-tahun. Anda bisa menaruhnya dekat pusat permintaan listrik, samping kampus pusat data, dalam kawasan industri, atau bahkan jadi inti struktural gedung pencakar langit baru. Namun, meskipun merupakan hal baru, menara-menara ini mungkin bisa dibangun dengan kecepatan luar biasa, menyelesaikan satu lagi masalah yang telah mengganggu penyimpanan energi terbarukan selama bertahun-tahun. Salah satu hal yang benar-benar brilian dari apa yang kami lakukan adalah cepat masuk ke pasar. Jadi, karena bentuk menara yang sederhana, kami mempertimbangkan untuk menggunakan teknik konstruksi slip form yang biasa digunakan untuk inti pada menara-menara tinggi. Pada konstruksi slip form, beki sting naik terus sekitar 25 cm per jam atau 6 meter per hari. Artinya, poros vertikal menara 300 meter dapat selesai dalam beberapa bulan. Zona penyisian bawah bisa dibangun secara paralel. Tantangan rekayasa utama ada di zona penyisian atas. Volume air besar di ketinggian tidak bisa dihasilkan dengan mudah. Namun, Semel dan tim SOM tetap optimis dan yakin menara dapat dibangun dalam 18 hingga 24 bulan. Desain menara ini serbaguna, mudah dibangun, mengatasi berbagai masalah energi terbarukan, dan bahkan berpotensi menciptakan bangunan pertama yang menembus batas 1 km. Kami mengembangkan teknologi yang menggunakan kain khusus untuk menahan air di bangunan. Pada dasarnya, ini memakai banyak material standar, seperti di pembangkit listrik tenaga air pompa, di mana air mengalir turun lewat pipa khusus di sisi bangunan, lalu disirkulasikan kembali ke atas. Ini bukan sekadar alat sekali pakai, tetapi infrastruktur yang kuat. Menara beton dan baja dapat bertahan puluhan hingga 100 tahun. Bagian aktif seperti pompa, pipa, turbin, dan generator merupakan barang standar dan dengan perawatan rutin dapat beroperasi sekitar 50 tahun. Berbeda dengan fasilitas baterai litium skala besar, menara gravitasi tidak aus saat digunakan dan bisa menyimpan energi tanpa kehilangan daya berarti. Jika biaya dibagi selama puluhan tahun penggunaan, biaya per unit energi jadi sangat kompetitif. Iterasi fisik awal kemitraan SOM dan Energy Vault kemungkinan dibangun di lokasi dengan kombinasi kuat matahari, angin, lahan, serta beban AI dan industri yang meningkat. Kami sedang melihat peluang di Amerika Serikat, dengan fokus di wilayah barat daya seperti Texas, Arizona, dan California. Kami juga melihat ke luar negeri, ke Timur Tengah, serta Amerika Selatan. Kapan menara pertama selesai? Untuk saat ini, kita harus bersabar. Saat film dibuat, kontrak belum ditandatangani dan tanggal penyerahan belum ditetapkan. Sulit membayangkan menara, bahkan yang kecil, dibangun sebelum 2030.
Waktu pembangunan menara setinggi 1 km bisa 2-5 tahun dengan biaya lebih dari $1 miliar tergantung ukurannya. Solusi dari SOM dan Energy Vault ini memperkenalkan jenis bangunan baru dan cara mengintegrasikan transisi energi ke cakrawala kota. Terima kasih telah menonton. Kami harap Anda menikmati episode spesial ini dan kami menantikan untuk membahas perkembangan lanjutan di bidang menara gravitasi pada episode-episode mendatang. Kami juga ingin memberikan terima kasih khusus kepada Adam Semel dan Robert Picon karena telah meluangkan waktu untuk mendiskusikan proyek menarik ini bersama kami. Jangan lupa like dan subscribe jika suka video ini. Sekian untuk sekarang, sampai jumpa lagi di Looking For.